Shalom, kembali lagi saudaraku dalam live study. Kita terus mau punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang berhenti belajar pasti berhenti bertumbuh. Dan semua yang hidup akan terus bertumbuh. Yang tidak bertumbuh lambat laun akan mengalami kematian. Mari kita berdoa, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami nantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan meneruskan dari Injil Matius pasal yang ke-10, mulai dari ayatnya yang pertama saudaraku ya. Pada bagian pertama ini kita bicara sampai ayat yang ke-33 terlebih dahulu. Ayatnya cukup banyak, saya akan mengambil beberapa bagian, menjelaskan beberapa bagian yang saya anggap penting. Nah, ayat 1 sampai 4 ini menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil, ada nama-namanya semua. Nah, yang menarik di ayat yang kelima adalah ke-12 murid itu diutus. Nah, saudaraku, di sini yang saya mau kita mengerti dulu hal ini, bahwa kita dipanggil untuk diutus. Ada banyak orang yang senang ke gereja, senang ibadah, senang berkumpul. That's not wrong, itu tidak salah. Tetapi tidak pernah mau diutus. Apa sih maksudnya diutus? Saya harus ke luar pulau gitu pendeta, pastor? Enggak, bukan itu maksud saya. Kita harus siap diutus untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dalam profesi saudara, saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diutus. Di gereja adalah tempat kita diperlengkapi, tetapi setelah itu kita harus menjadi utusan-utusan Kristus dimanapun saudara berada. Persoalannya ada banyak orang yang cuma senang, marilah, datanglah, hadirilah, berkumpul semua. Karunianya cuma satu, manasin bangku gereja. Tapi tidak pernah mau diutus, tidak pernah mau menjadi utusan Injil di tempatnya. Dan di sini kita belajar bahwa kita dipanggil Tuhan bukan untuk kenyamanan pribadi. Banyak orang gitu seneng ngumpul, seneng sebatas dipanggil untuk kenyamanan pribadi, untuk bersantai ria, tenang, sebab di dalam Tuhan ada pertolongan dan lain sebagainya. Tetapi kita dipanggil saudaraku untuk dimuridkan dan meneruskan pekerjaan Dia yang mengutus kita, tentunya Tuhan Yesus di bumi ini ya. Itu tugas kita. Ayat yang ke-8, orang yang diutus diperlengkapi. Bila Allah memanggil, Ia pasti mengurapi. Saudaraku, setiap saudara yang dipanggil oleh Tuhan, saudara pasti diurapi Tuhan juga. Bukan hanya pendeta yang diurapi, bukan hanya hamba Tuhan sepenuh waktu, atau seperti saya ini yang berkhotbah yang diurapi. Enggak, setiap saudara diurapi. Kalau saudara seorang dokter, jadilah dokter yang diurapi Tuhan. Saudara seorang karyawan, jadilah karyawan yang diurapi Tuhan. Bila Allah memanggil, Ia pasti mengurapi. Pelajaran selanjutnya yang kita lihat di sini, ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di sini maksudnya bukan saudara datengin kamar mayat, saudara bangkitin satu-satu, bukan itu maksudnya saudara ya. Tetapi ketika kita menjadi utusan, kita bisa melayani dengan kuasa. Itu bisa terjadi. Kita bisa melayani dengan karunia, tetapi titik beratnya ini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Karunia Tuhan itu berasal dari kata karis. Karis adalah suatu pemberian secara gratis, cuma-cuma. Itu sebabnya
Karunia kuasa tidak boleh dijadikan dagangan. Tidak boleh dijadikan dagangan. Saudara jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, mari saya doakan. Kalau yang duduk di depan, doanya lebih manjur. Tapi kalau duduk di depan, minimal kolekte berapa? Lah ini kan fenomena yang pernah terjadi. Saudaraku, itu tidak benar. Tidak boleh dijadikan barang dagangan. Kita memperoleh dengan cuma-cuma dan harus dibagikan dengan cuma-cuma. Dalam hal ini bukan hanya tidak boleh untuk diperdagangkan, tetapi juga bukan untuk kebanggaan diri. Saya tidak anti mujizat, saudaraku. Saya ingat satu kali saya pelayanan di luar kota, saudara ya. Di Semarang, di satu lapangan sepak bola KKR. Di hari pertama, saya percaya mujizat dan Tuhan masih bisa membuat mujizat. Saya ingat betul. Ada orang datang, itu kita KKR 2 hari. Di hari pertama ada orang datang. Datangnya itu dipandu. Dia mengalami kecelakaan motor. Lalu saya doakan dia sembuh. Dia disembuhkan, kita ajak lari. Ada yang tuli, saat itu juga mendengar, itu real. Tapi di hari kedua, yang tuli ini rupanya bawa lagi orang tuli temennya. Dia minta saya doakan. Loh saudara, ini bukan salah untuk mendoakan, tapi saat itu saya minta dia didoakan oleh yang lain. Kenapa? Saya tidak mau sampai dikesankan yang bisa menyembuhkan tuli itu saya. Loh bukan, saya mah gak bisa apa-apa. Tangan saya ini gak ada apa-apa, saudara. Kalau saat itu sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan. Jangan sampai ini dibuat kebanggaan diri, show off, dan mengesankan kalau bukan tangan ini yang menjamah, yang tuli gak bakal bisa sembuh lagi. Sehingga orang harus mencari-cari saya. Ini yang saya hindari. Ini yang gak boleh. Ini yang saya tidak mau. Yang menyembuhkan Tuhan. Kalau tangan ini mah gak bisa apa-apa. Tangan ini bisa megang sendok buat makan, bisa. Tapi kalau soal menyembuhkan, itu Tuhan yang menyembuhkan. Jadi karunia itu bukan buat kebanggaan diri, bukan buat merasa diri lebih superior, lebih hebat, bukan itu, saudara ya. Nah, di ayat yang ke-14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluar, tinggalkan rumah atau kota itu, kebaskan debu kakimu. Maksudnya apa, saudara? Sebagai utusan, kita menjalankan saja tugas kita jadi berkat. Soal orang mau terima kita atau enggak, itu bukan urusan kita. Sebab apa? Pertobatan bukan di tangan kita. Tugas kita hanya memberitakan kebenaran, menyaksikan Kristus lewat hidup kita. That's it. Orang mau berubah atau tidak, itu sejatinya bukan dalam kendali kita. Sama sekali bukan. Yang penting kita jadi berkat, saudara. Saudara lagi bekerja, jadi berkat, jadi saksi Kristus. Mau temenmu berubah, bertobat atau enggak, itu bukan urusan kita. Ya, juga tugas kita bukan debat kanan kiri. Nyaris nggak ada orang yang dimenangkan karena kalah debat atau menang debat, saudara ya. Jadi kita harus memahami hal ini. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Again, kiasan domba serigala di pasal yang ke-7 juga kita sudah menemukannya ya. Ini kiasan yang umum, saudara, yang digunakan dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani. Kiasan domba serigala ini banyak dipakai pada zaman itu. Jadi bukan hanya Yesus yang memakai. Domba menggambarkan keadaan yang tidak berdaya, sedangkan serigala melambangkan sifat rakus, buas dalam menyerang. Ya. Nah, di sini dikatakan kamu cerdik seperti ular. Cerdik loh, saudara, bukan licik. Oke? Cerdik, bukan licik. Ya.
maksud licik atau cerdik ya, ini bukan licik tapi cerdik. Pronimos ya. Bukan menjadi licik tetapi waspada dan hati-hati, serta memiliki kemampuan untuk memahami situasi-situasi yang sulit untuk membuat keputusan yang baik, atau memiliki persepsi yang tajam dan melihat jauh ke depan. Jadi cerdik itu bukan licik. Ular itu selalu waspada. Cerdik ini adalah peringatan kita untuk waspada. Sebab kita diutus ini seperti domba ke tengah-tengah serigala. Memang kondisi di sekitar kita itu bisa buas mau menerkam kita. Makanya Tuhan bilang kita harus waspada. Hati-hati. Kita bisa paham sama situasi sekitar. Dan kita bisa membuat keputusan di situasi-situasi yang sulit. Dengan persepsi yang jauh ke depan. Jadi orang percaya kita dituntut untuk punya kemampuan atau keahlian yang baik. Jadi cerdik di sini menjadi orang yang waspada, punya keahlian, punya kemampuan. Jangan bodoh, saudara. Jangan bodoh. Nah, sedangkan kata tulus seperti merpati ya. Akeraios, kata tulus itu punya pengertian harmless. Tidak melukai, tidak berbahaya ya. Kalau ular itu berbahaya, cerdiknya aja. Tapi kalau merpati itu siapapun tidak akan dilukai oleh merpati. Itu harmless. Akeraios itu harmless, unmixed, bersih, tidak tercampur dengan kelicikan, tidak bersalah, tidak berbahaya. Ya. Tulus memiliki pengertian tidak mencoba menipu atau berbuat curang. Nyoba pun tidak. Jangan, saya tidak berbuat curang, kenapa? Nggak pernah berhasil. Ya udah nyoba namanya, buset deh. Saya nggak pernah nipu, kenapa? Abis tiap kali nipu ketahuan terus. Ini bukan tulus, saudara. Ya. Udah, itu emang nggak bakat jadi orang jahat. Nggak usah ya. Jadi niat pun jangan ada, itu tulus. Jadi harmless. Ya. Jadi memang terjemahan di sini juga ada terjemahan yang berkata gini, aku mengutus kamu ke tengah orang-orang yang akan menyergapmu seperti binatang liar. Jadi kamu harus waspada, tepat dalam bertindak, bersikap lembut atau saleh pada cara hidup kita, tetap jalan lurus. Saudaraku, dalam hidup ini kita pasti sering menjumpai situasi-situasi di mana orang berbuat yang tidak enak buat kita. Orang mungkin fitnah kita di tempat kerja, orang salah mengerti kita dan lain sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau pesan satu hal, jalan lurus. Tetap treat semua orang dengan respect dan kita tetap jalan lurus. Jangan orang belok kita ikut belok. Orang bengkok kita ikut bengkok. Enggak, kita harus punya prinsip ini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita jalan lurus terus. Orang boleh bikin yang jahat, kita nggak usah ikutin. Kita treat semua orang dengan respect, tapi kitanya sendiri pastikan kita jalan lurus. Saya juga kadangkala bisa di situasi itu, saudara. Ada orang yang bilang sama saya, tuh pastor, kamu diomongin gini. Tahu jawaban saya apa? Gua budak gitu. Sungguh, budak saya. Biarin aja. Orang mau bengkok kayak apapun, saya sih milih saya mau jalan lurus. Itu yang Tuhan maksudkan. Nah, konteks rangkaian ayat 16 sampai ke 33 ini, khususnya sampai ke 25, ini tentang penganiayaan yang akan datang, saudara. Ini tentang penganiayaan yang akan datang. Memang pada saat ayat ini ditulis, jemaat mula-mula akan sangat mudah memaknainya. Sebab mereka memang dalam aniaya yang sangat-sangat hebat. Ya. Dalam aniaya yang sangat-sangat hebat. Tetapi bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Aniaya kita mungkin bukan secara fisik, saudara. Kita bisa datang ibadah enak, ruangan ber-AC, kursi empuk. Tapi kita bisa teraniaya secara batin karena mau mempertahankan kebenaran.
Jadi aniaya zaman dulu sama zaman sekarang beda, saudara. Lebih gampang yang mana? Oh, tergantung. Hidup benar di zaman sekarang lebih sulit daripada hidup benar di zaman dulu. Sungguh. Dalam masa aniaya itu, orang yang berani bertahan dalam aniaya, dia pasti nekat. Ya, orang dianiaya aja berani, pasti ikut Tuhan juga nggak setengah-setengah. Hidup benar, bablasin sampai habis. Tapi kalau zaman sekarang, aniaya fisik nggak ada, hidup benar jadi sulit. Ya. Sebab kita jadi Kristen jadi bisa hidup seenaknya aja, hidup semaunya. Kalau zaman dulu nggak bisa. Orang berhitung, kalau mau hidup semaunya ya ngapain ikut Tuhan. Zaman dulu ngapain ikut Yesus, orang udah diancam dianiaya kok. Bisa hilang kewarganegaraan, bisa dikucilkan, bisa lain sebagainya. Nah, zaman sekarang aniaya kita batin. Kita punya kesempatan berbuat dosa. Kita lihat orang di sekeliling kita yang nipu, yang korupsi cepet banget majunya. Baru kerja 1 tahun, dari motor udah ganti mobil langsung. Kerja 2 tahun, mobilnya ganti lagi udah. Terus ke yang lebih bagus. Kerja 3 tahun, rumahnya udah 2. Ya, bukan orang yang kerja itu salah, enggak. Tapi misalnya kalau kita ngeliat, kita tahu dia karena korupsi dan kita diajakin. Kita nggak mau, kita mempertahankan. Waduh, dia enak banget ya. Korupsi, karir cepet maju. Saya mau kerja jujur, saya naik Mercy terus, tapi jendelanya banyak. Bis maksudnya. Ya nggak apa-apa, saudara. Itulah penganiayaan yang kita alami. Nah, orang untuk mempertahankan kebenaran ini, ayat 21, misalnya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga ayah dan anaknya. Anak akan berontak terhadap orang tua dan membunuh mereka. Ini adalah sebuah gambaran. Bisa chaos, kondisi dunia yang jahat seperti ini. Bisa juga gambaran bahwa kita itu karena kebenaran kita bahkan bisa ditentang oleh kaum keluarga kita sendiri, saudara. Ya. Jadi kalau ayat 22, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, kalau jemaat mula-mula seperti yang saya bilang tadi, bisa ngerti ayat ini gampang. Kalau kita gimana? Pastikan kalau kita dibenci karena kita mempertahankan sebuah integritas, kita mau diajak kong kali kong, kita nggak mau yang jahat, dan kita dibenci, ya terserah. Ya, seperti dulu ada pejabat yang mau jujur terus dibenci sama rekan-rekannya yang lain karena dia nggak mau pelisiran, semua dikasih catatan pengeluaran, dan kemudian dia dibenci sama yang lain. Yang nggak apa-apa, tapi pastikan kita bukan dibenci karena kelakuan kita yang nyebelin. Nah, jangan kita di mana-mana dibenci karena tindak tanduk kita yang nyebelin terus kita bilang aku menderita demi Tuhan. Enggak. Ya, kita harus bisa jujur kalau kita demi mempertahankan integritas kebenaran, it's okay. Tapi jangan sampai kita dibenci karena kelakuan kita yang konyol atau aneh sendiri, ya. Ayat ke-24, cepat saja seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Maksud ayat ini adalah penderitaan yang terhebat tetap, saudara, dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya kitab Ibrani bilang, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tidak ada manusia yang mengalami penderitaan di bumi ini melebihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dalam kesulitan, dalam tekanan mental, batin, bahkan aniaya fisik sekalipun, tidak ada yang melebihi Tuhan Yesus. Percayalah itu. Dan ayat ini juga sedang berkata murid tidak akan terlepas dari penderitaan yang dialami oleh sang guru. Ya, oke. Lalu di sini diteruskan tentang jangan takut, ya, ayat 26. Jadi jangan kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat 26-27 berfokus pada hiduplah dalam terang.
Terang tidak takut untuk sembunyi-sembunyi. Yang mau sembunyi-sembunyi itu hanya kegelapan. Begitu terang ada, gelap pasti pergi. Gelap adalah suatu kondisi absennya terang. Begitu ada sedikit saja terang, tanpa disuruh pun gelap pasti pergi. Di sini Tuhan mau ingatkan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Udah, nggak usah ngumpet-ngumpet. Kita hidup dalam terang aja, hidup apa adanya saja. Orang sering kali tanya sama saya, pastor, kalau aku bikin gini aku salah gak sih? Aku mulai berteman nih sama si Anu misalnya. Aku salah gak, pastor? Aku berzina gak? Loh, bukan soal salah benar. Kamu berteman sama si ini, suamimu tahu gak? Istrimu tahu gak? Oh, jangan tahu, pastor, ntar dia marah. Ya, kalau you sembunyi-sembunyi itu tanda dalam gelap. Kalau nggak ada apa-apa, semua clear, ya kasih tahu aja. Cuma orang yang hidup dalam gelap yang selalu mau sembunyi-sembunyi. Nah, terus selanjutnya ayat ke-28, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh. Ayat ini sedang bicara kita hanya takut pada Tuhan saja. Gak usah takut sama manusia, saudara. Ya. Tapi konyolnya banyak orang lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Lebih konyol lagi, lebih takut setan daripada takut Tuhan. Mau buktinya, suruh jalan di kuburan dia takut. Tapi bikin dosa di mana aja dia berani, seakan-akan Tuhan tidak ada. Tuh, coba lihat. Dia lebih takut setan daripada takut Tuhan. Nah, itulah fenomena manusia. Tapi Tuhan bilang, kamu itu harus takutnya sama Tuhan. Gak usah takut sama manusia. Kenapa? Jangan takut. Ini kan berita ini untuk murid-murid ya. Tuhan bilang, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Seduit itu satuan yang paling kecil itu hanya 1/16 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja. Jadi seduit itu sangat murah. Burung pipit aja yang 2 ekor seduit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Artinya apa? Semua dalam kontrol Tuhan. Orang boleh ancam saudara, orang boleh mau lukai saudara, orang boleh mau jahatin saudara. Tetapi percayalah, semua dalam kontrol Tuhan. Masa hidup kita di bumi pun semua dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan belum berkata kita selesai, tidak ada yang bisa menghabisi nyawa kita. Tidak ada. Tetapi kalau Tuhan bilang selesai, biar kita lagi buger-buger, lagi nge-gym, sekali angkat 100 kilo, bisa ketiban barbel lewat juga. Kalau Tuhan bilang udah selesai. Jadi di sini Tuhan bilang enggak, semua tuh dalam kontrol aku, kata Tuhan. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada manusia yang bisa menghitung rambut di kepalanya sendiri. Tapi Tuhan bilang, rambutmu pun tahu. Sebab itu jangan takut. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit yang 2 ekor seduit aja, mau jatuh aja harus ada izin Tuhan. Apalagi kamu lebih berharga. Nah, ayat ini, rangkaian ini, ayat 32 dan 33 ditutup dengan nih. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Untuk mereka yang di zaman dulu atau di dalam Kristen dianiaya, itu memang bisa ditodong celurit. Kristen atau bukan? Percaya Yesus gak? Nah, itu arti harafiah. Tapi kalau di zaman kita yang sekarang gimana? Kita bukan dalam penganiayaan loh. Ada banyak orang salah mengartikan ini. Dia pikir kalau kita teriak nama Yesus di mana-mana, jalan berapa langkah, Yesus, wah ini mengakui Yesus. Ya bukan itu. Keinjak kakinya, haleluya. Bukan itu saudara. Bukan itu, asli bukan itu. Apalagi saya pernah menghadiri ibadah yang worship leadernya, kita sorakan nama Yesus. Kalau saudara kagak ikut sorak, nanti Tuhan juga tidak mengakui. Loh, itu makin ngawur lagi saudara. Bukan itu maksudnya.
Bahkan kepada seorang sahabat yang juga seorang artis saya bilang, nanti kalau menang piala tidak perlu mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, nggak usah. Oh, tapi itu kan kita mengakui depan manusia. Bukan itu. Artis milik banyak orang, ya, milik banyak orang, milik seluruh bangsa, dan bangsa kita beragam. Udah, kita nggak usah sebut, cukup terima kasih kepada Tuhan, cukup. Tahun ini you menang, tahun depan belum tentu you menang. Tahun ini nama Yesus, tahun depan bisa nama yang lain, ntar jadi sejajar. Belum lagi terima kasih Yesus, minggu depan masuk infotainment lagi, si ini mau cerai, capek deh. Lebih baik tunjukkan lewat hidupmu bahwa engkau pengikut Kristus. Perbuatan kita lebih keras daripada ucapan kita. Nah, menyangkal di sini jadi bukan dari bibir aja. Orang Kristen yang hidup seenaknya, hidup melukai hati Tuhan, hidup melanggar firman terus, dia sebenarnya menyangkal Yesus. Sungguh saudara, sungguh. Menyangkal itu bukan dari mulut doang, dari hidup kita. Kita juga bisa menyangkal Yesus. Itulah sebabnya jadilah orang-orang yang serius mengabdi kepada Tuhan, menjadi murid yang siap diutus, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang indah ini. Kami dikuatkan, kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa pada program live study berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.